Shalom sahabat yang terkasih. Bacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 15 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saat terjadi gempa besar di Palu tahun 2018, seorang ibu bersama anaknya terjebak di dalam rumah yang roboh. Gelap total. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa bergerak karena terhimpit reruntuhan bangunan, sulit bernafas karena udara menipis akibat sempitnya ruang gerak. Rasa takut menghimpit mereka. Di tengah penderitaan, anaknya berkata pelan, "Mama, kita masih punya harapan karena Tuhan pasti melihat kita." Kalimat sederhana itu memberi kekuatan pada mereka. Setelah beberapa jam kemudian, tim SAR menemukan mereka. Ibu itu berkata, "Yang menolong saya bukan hanya tim SAR, tetapi secercah harapan bahwa Tuhan melihat dan tidak meninggalkan kami." Kisah tadi juga merupakan gambaran manusia di tengah kegelapan dunia. Seperti di dalam ruangan sempit yang gelap tanpa jendela. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, terhimpit, tertekan, sulit bernapas, dan lain-lain. Yang ada hanya stres dan keputusasaan. Yang diharapkan hanyalah ada cahaya meskipun dari sebuah lilin kecil. Kegelapan identik dengan masalah keluarga, tekanan pekerjaan, sakit yang berkepanjangan, hati yang lelah, dan berbagai macam masalah kehidupan. Betapa pekat pun kegelapan sekitar kita, ada secercah harapan bagi kita, yaitu telah lahir Yesus Juru Selamat dunia. Secercah harapan itu menjadi kenyataan karena Dia sumber pengharapan, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Immanuel, Dia beserta kita. Karena begitu besar kasih Allah pada manusia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapat hidup kekal. Kasih dan pengorbanannya tidak sebatas lahir dalam dunia saja. Penderitaan dan masalah yang dihadapi sejak lahir di kandang ternak sampai mati di kayu salib, itu semua dilakukan karena kasih-Nya pada umat manusia. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Allah tidak hanya menebus dosa, tetapi juga sangat peduli dengan kebutuhan dan kelemahan kita. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu
Saudara-saudara, apapun masalah dan persoalan yang membuat kita seperti di tengah ruang gelap gulita dan tidak ada jalan keluar, milikilah secercah harapan kepada Yesus Kristus. Dialah sumber pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Yesus lahir ke dunia untuk memberi hidup kekal bagi kami dan menanggung penyakit maupun kesengsaraan kami. Kami akan terus berharap pada Tuhan di tengah-tengah segala masalah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.